Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Karena semangat Si Wu Wings baru lahir dan tidak begitu jelas dalam mengekspresikan dirinya. Luo Feng secara alami sangat sabar dengan itu, menghabiskan waktu hampir setengah hari sebelum dia akhirnya mendapatkan pemahaman. Meskipun roh ini baru saja lahir, ia memiliki beberapa potongan kenangan. Itu tidak mengingat adegan pertempuran dan pertempuran, alih-alih, ia mengingat penampilan pemilik sebelumnya. Pemilik sebelumnya, berdasarkan apa yang dikatakan roh Si Wu Wings, adalah raksasa dengan 2 tanduk dan tubuh dewa yang menjulang tinggi yang memiliki 6 pasang sayap. Si Wu Wings membuat 2 dari 6 pasang sayap itu. Dan, semangat Si Wu Wings benar-benar yakin bahwa 6 pasang sayapnya sebanding satu sama lain. Setiap pasangan sama pentingnya. Dalam struktur seluruh harta karun sejati, setiap pasangan memiliki fungsi uniknya sendiri. Sepasang yang hilang akan menghilangkan harta sejati dari kesempurnaan sejati. Lalu mengapa itu begitu kuat? Luo Feng bertanya. Semangat Si Wu Wings menjelaskan bahwa itu karena asal mengacu pada inti dari ke-6 pasang sayap. Berdasarkan komunikasi dengan Si Wu Wings dan pemahaman yang dia peroleh darinya, asal-usulnya bekerja dengan cara yang mirip dengan mesin mobil. Dan itu memiliki efisiensi penyimpanan. Pemilik sebelumnya sangat kuat, dan sebagian besar kekuatannya yang saleh perlu mengalami konversi oleh asalnya sebelum dapat disimpan. Itulah pentingnya keberadaan asal, dan itulah mengapa sepasang sayap ini begitu kuat. Saya harus mendapatkannya, tetapi bagaimana saya melakukannya? Luo Feng bertanya. Buat dia mengenalimu sebagai tuannya, kata Si Wu. Bagaimana saya membuatnya mengenali saya sebagai tuannya? Luo Feng terus mendesak untuk mendapatkan jawaban. Ketika seorang master menanamkan kekuatan salehnya pada sayap, saat jejak kehidupan berada di tempatnya, sayap akan mengenali tuannya, kata Si Wu. Lalu dengan cemas menambahkan, tetapi guru, saya adalah roh yang baru lahir, dan sepasang makhluk itu. Sayap juga memiliki roh. Menjelang akhir, ketika fusi selesai, kita 2 roh harus menyerang dan bertarung satu sama lain sampai mati. Yang satu akan menelan yang lain, hingga akhirnya hanya tersisa 1 roh. Guru, jika ada saatnya untuk mengenali tuan kita, Anda harus membantu saya. Hanya kamu yang bisa membantuku. Maka aku akan bisa melahapnya. Luo Feng menghela nafas pada dirinya sendiri, itu hanya setengah hari interaksi, tetapi semakin banyak semangat Si Wu Wings berbicara, semakin kuat kemampuannya dalam bertukar informasi. Baiklah, aku akan membantumu. Luo Feng mengangguk. Si Wu telah bersamanya saat ia lahir. Di sisi lain, semangat sepasang sayap putih memendam niat buruk. Jika dia harus memilih, jelas akan lebih baik memilih Si Wu. Tapi Si Wu, dengan kekuatan suciku, aku tidak bisa mendekati sepasang sayap itu. Apa yang harus saya lakukan? Luo Feng bertanya. Si Wu adalah roh dari harta karun sejati. Ketika pertama kali lahir, secara alami akan jelas persyaratannya untuk mengenali tuannya. Mengenali seorang master itu sulit, kata Si Wu. Karena sepasang sayap putih itu memiliki asal di dalamnya, dan asal itu adalah intinya, roh yang lahir di dalam sepasang sayap itu sebenarnya adalah roh yang lahir dengan asal sebagai tubuh utamanya. Bagi kami jenis sayap lainnya, kami dapat mengenali seseorang sebagai tuan kami dengan mudah, tetapi berbeda untuk sepasang sayap putih. Tingkat kesulitan untuk mengenali seseorang sebagai tuannya sama dengan harta sejati sayap lengkap. Apa persyaratannya? Luo Feng bertanya lebih lanjut. Persyaratan untuk kemauan tinggi, Si Wu menjelaskan. Untuk seorang penguasa sektor, tekad harus sesuai dengan ksatria alam semesta. Untuk seorang pejuang abadi, kemauan harus sesuai dengan master alam semesta. Untuk ksatria alam semesta, tekad harus sesuai dengan master tertinggi alam semesta. Untuk master tertinggi alam semesta, kemauan harus melebihi kekuatan yang melampaui master tertinggi alam semesta. Petik 2. Luo Feng tercengang. Dia terus membombardir Si Wu dengan lebih banyak pertanyaan, di luar penguasa tertinggi alam semesta? Itu benar-benar ada? Ya, saya samar-samar mengingatnya dari potongan ingatan saya, kata Si Wu. Ada keberadaan yang jauh lebih kuat daripada master tertinggi alam semesta yang guru ketahui. Tuanku sebelumnya adalah salah satunya. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Betulkah? Itu memang benar. Makhluk hebat yang tak terhitung jumlahnya di dalam Universe Ocean telah berspekulasi tentang ini, terutama penguasa alam semesta dari 2 tempat suci.
Penguasa alam semesta itu sangat arogan dan menganggap leluhur alam semesta, mereka jauh lebih unggul daripada leluhur berbagai penguasa tertinggi alam semesta lainnya. Mereka bahkan menganggap leluhur mereka lebih kuat daripada guru asal, yang dikatakan tak terkalahkan. Mereka berteriak keras bahwa nenek moyang alam semesta mereka sangat kuat, bahwa nenek moyang alam semesta mereka tak terkalahkan. Namun tidak ada yang pernah bertemu mereka berdua sebelumnya. Namun, tidak masalah apakah itu guru asal atau makhluk tertinggi alam semesta lainnya. Untuk alam semesta mini yang sebagian besar rusak, mereka semua dianggap hanya sedikit lebih besar. Dua tanah suci yang memiliki dua alam semesta adalah yang sangat besar. Dua tempat suci telah mengalami beberapa putaran reinkarnasi, yang menyebabkan 100 lebih kekuatan lainnya waspada terhadap penguasa alam semesta legendaris dari dua tempat suci ini. Di dalam hati mereka telah mengidentifikasi dengan fakta bahwa kedua leluhur alam semesta ini mungkin menakutkan. Hanya saja tidak ada yang pernah bertemu mereka sebelumnya. Era yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang pernah bertemu mereka sebelumnya. Oleh karena itu, semua orang menganggap mereka tidak ada. Master Si Wu Wing sebelumnya adalah makhluk yang lebih kuat dari master tertinggi alam semesta. Luo Feng tercengang. Betulkah? Ternyata benar. Benar-benar ada eksistensi yang lebih kuat dari master tertinggi alam semesta. Sepertinya nenek moyang alam semesta dari dua tanah suci mungkin telah melampaui level itu. Mungkinkah agar alam semesta mini saya mencapai keberadaan abadi, saya harus melampaui master tertinggi alam semesta? Luo Feng sampai pada suatu kesimpulan. Keabadian adalah tujuan yang sulit untuk dicapai. Miniatur alam semesta yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan. Hanya mereka dari dua tempat suci yang berhasil bertahan, dengan jelas menunjukkan tingkat kesulitannya. Sepertinya ini telah melibatkan beberapa rahasia lautan semesta, pikir Luo Feng. Luo Feng mengubur semua pikiran ini jauh di dalam dirinya. Lagi pula, di samudra alam semesta yang luas, di mana makhluk-makhluk besar berkumpul dalam jumlah besar, dengan kekuatan sederhana yang dimilikinya, ia masih jauh dari pemahaman yang murni tentang rahasia samudra alam semesta itu. Si Wu, kamu menyebutkan mengakui seseorang sebagai tuannya? Luo Feng tidak bisa menahan pertanyaannya. Persyaratannya sangat tinggi, Tuan. Anda adalah seorang ksatria alam semesta, jadi tekad Anda harus sesuai dengan seorang penguasa tertinggi alam semesta, kata Si Wu. Saya tidak begitu yakin tentang harta sejati yang sangat kuat lainnya, tapi saya tahu bahwa itu adalah kasus untuk sepasang sayap putih itu. Bagaimanapun, mereka berdua adalah sayap yang lahir dari asal yang sama. Jadi tentu saja, Si Wu akan memahami sayap putih dengan baik. Bagaimana jika saya tidak dapat mencapai tingkat tekad itu? Luo Feng menekan. Kalau begitu kamu tidak bisa berhasil, jawab Si Wu tanpa ragu-ragu. Paling banyak, kamu gagal membuatnya mengenali kamu sebagai tuannya. Hidupmu tidak akan berada dalam bahaya apapun. Mengakui seseorang sebagai tuannya tidak ada hubungannya dengan tingkat gen kehidupan? Tanya Luo Feng. Tidak sama sekali, jawab Si Wu dengan pasti. Murid Luo Feng berkontraksi saat dia menyipitkan mata. Dia telah menemukan sayap putih yang mencurigakan sebelumnya. Sekarang Si Wu telah lahir, dari berbagai informasi yang dia peroleh dari Si Wu, jelas tidak ada hubungan antara mengenali tingkat master dan gen kehidupan. Sebenarnya, mengingat kembali ketika dia membuat Star Tower mengenalinya sebagai pemiliknya, gen hidupnya tidak terlibat sama sekali. Dan roh dari sepasang sayap putih itu telah berbohong padanya. Berbohong dengan mengatakan bahwa seorang ksatria alam semesta akan membutuhkan tekad dari seorang penguasa alam semesta. Kebenarannya adalah sebaliknya. Seorang ksatria alam semesta akan membutuhkan tekad dari master tertinggi alam semesta. Si Wu, kata Luo Feng. Sebelumnya, saat aku berinteraksi dengan sepasang sayap putih itu, Luo Feng memberitahu Si Wu setiap detail tentang percakapan sebelumnya dengan sepasang sayap putih. Itu berbohong kepada Anda, Guru, itu berbohong kepada Anda. Si Wu berkata dengan cepat. Kemauanmu saat ini, Tuan, tidak cukup sama sekali. Ini akan terlalu berbahaya. Saya menduga bahwa itu menipu Anda untuk percaya bahwa itu akan mengenali Anda sebagai tuannya. Sangat mungkin dia ingin membunuhmu, Tuan. Hanya satu sinar dari sayapnya yang bisa memusnahkanmu. Aku sudah mengetahuinya, Si Wu. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkannya? Ketika tekad guru telah mencapai tingkat yang sesuai, ada dua cara. Salah satunya adalah untuk menanamkan kekuatan ilahi Anda pada sepasang sayap itu.
Setelah dicetak, kekuatan dewa Anda secara alami akan menyebar ke setiap inci sayap. Siwu menjelaskan lebih lanjut, cara lain adalah membuat sepasang sayap putih menyerahkan asal intinya. Begitu asalnya sampai ke guru, guru dapat menanamkan kekuatan ilahinya ke asalnya. Maka itu harus mengenali Anda sebagai tuannya. Tapi harus asal. Komponen individu lainnya tidak akan berguna. Luo Feng mengangguk. Dia mengerti. Sama seperti bagaimana Star Tower mengenalinya sebagai tuannya, itu pasti Tower Pearl yang menyatu dengan jiwa. Jika ada komponen lain di dalam Star Tower, misalnya, bintang yang disegel, mencoba mengenali seseorang sebagai tuannya, itu sama sekali tidak akan membantu Star Tower. Tuan, Anda harus menunggu, lanjut Siwu. Tunggu dengan sabar. Jika sepasang sayap putih itu mulai panik, maka mungkin ada peluang. Selama asalnya terbang, saya bisa menilai dengan jelas apakah itu asalnya atau bukan. Pada saat itu, Master dapat menjebak asalnya di dalam Star Tower. Menara bintang sangat kuat. Jika asalnya terperangkap di dalam salah satu ruangnya, ia pasti bisa melarikan diri. Guru, Anda mungkin juga mengendurkan diri untuk menunggu lama dan lambat. Asah kemauan Anda sampai tekad Anda mencapai ambang batas. Kemudian Anda bisa mendapatkan asal untuk membuatnya mengenali Anda sebagai tuannya. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Baiklah, aku akan menunggu. Dengan berlalunya waktu, semangat Siwu tumbuh pesat dan pada jangkauan yang terlihat. Tingkat kecerdasannya tidak tinggi, tetapi kecepatan operasionalnya sangat tinggi, jadi dalam hal penyebaran informasi, secara alami lebih jelas dan lebih jernih. Siwu sedang mengatur ulang potongan ingatannya, lalu menggabungkannya dengan berbagai bahan yang dikumpulkan dari lautan semesta saat ini untuk menghasilkan sejumlah besar potongan. 3 tahun lagi berlalu. Akhirnya, sepasang sayap putih mengirimkan gelombang komunikasi ke Luo Feng. Manusia, kata roh sayap putih. Luo Feng tertawa sendiri. Memang, itu datang mencarinya. Apakah kamu sengaja mengulur waktu, mulai semangat sayap putih? Anda tahu bahwa saya ingin memulihkan diri, Anda memiliki hidup yang tidak terbatas. Kamu telah mengetahui bahwa tempat ini adalah tempat yang baik untuk mengasah tekadmu dan sulit didapat, jadi kamu tidak terburu-buru kan? Benar, jawab Luo Feng jujur. Kamu sangat lugas, tetapi kamu tidak mau mengambil satupun harta karun sejati, kata roh sayap putih. Itu sangat mengecewakan. Aku tidak mau bertaruh, kata Luo Feng. Jika saya gagal, bukankah saya akan kehilangan harta karun tertinggi? Harta karun tertinggi sangat penting bagi saya. Petik 2. Saya jauh lebih kuat dari harta karun yang paling tinggi, kata roh sayap putih. Tapi kamu belum mengenali siapapun sebagai tuanmu, jawab Luo Feng. Mengapa kamu harus begitu ngotot tentang aku memberimu harta sejati puncak terlebih dahulu? Jika Anda mengenali saya sebagai tuan Anda, saya akan memiliki Anda, harta sejati yang sangat kuat. Secara alami, saya akan menemukan cara untuk membuat Anda lebih kuat. Makhluk super hebat hanya membutuhkan beberapa harta sejati yang sesuai dengan dirinya sendiri. Tidak ada makhluk hebat, setelah memiliki harta karun sejati seperti Anda, akan membiarkan potensi Anda sia-sia dengan tidak menemukan cara untuk meningkatkan kemampuan Anda. Kesunyian. Segera setelah itu, roh sayap putih mundur. Luo Feng menutup matanya dan terus melatih tekadnya. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Dalam sekejap mata, 3 tahun lagi berlalu. Gelombang komunikasi datang lagi. Baiklah, saya mengakui kekalahan, roh sayap putih mengakui. Hahaha, jangan khawatir, kata Luo Feng. Selama kamu mengenaliku sebagai tuanmu, aku pasti akan menemukan cara untuk memulihkanmu dan membiarkan kekuatanmu tumbuh pesat. Anda adalah kartu truf saya. Wings, proses mengenali tuanmu ini membutuhkan komponen intimu, bukan? Ya, kata sepasang sayap putih. Saya sekarang akan merilis komponen inti. Raih dan cetak kekuatan ilahi Anda. Maka saya harus mengenali Anda sebagai tuan saya. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Petik 2. Aku tidak akan mengecewakanmu, kata Luo Feng. Hua. Setitik cahaya terbang keluar dari tepi sepasang sayap putih. Saat berikutnya, sinar bilah yang terkumpul dengan padat dikirim terbang ke arah yang acak karena dampak tabrakan. Mereka dikirim puluhan ribu kilometer jauhnya. Kadang-kadang, sinar bilah acak akan menabrak setitik cahaya ini tepat di tengahnya. Jauh di sana, di tengah badai pedang yang tak berujung, setitik cahaya itu terbang sembarangan. Siwu, apakah itu asalnya? Luo Feng bertanya dengan cepat. Tidak, Tuan, kata Siwu.
Asalnya adalah sumber cahaya itu. Jika terbang keluar, maka sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya akan mengikutinya saat terbang. Ini adalah inti sejati dari sinar tak berujung. Itu palsu. Aku yakin itu. Ada sinar pedang yang tersembunyi di dalamnya. Jika kamu mencoba membuatnya mengenalimu sebagai tuanmu, pedang itu akan langsung menyerangmu. Maka tuan akan mati. Luo Feng terkejut. Jika bukan karena semangat Si Wuwing, dia tidak akan bisa mengatakan bahwa itu adalah jebakan. Manusia, sebuah riak datang. Ambil intiku. Hua. Sebuah titik cahaya tertarik dan terbang menuju sayap putih. Star Tower dekat dengan sayap putih dan titik cahaya. Ambil itu, dan aku akan memberitahumu bagaimana membuatku mengenalimu dan menyegel kekuatan sucimu di dalamnya. Aku sudah meraihnya. Luo Feng mengeluarkan tubuh dewanya, dan dia meraih titik cahaya. Itu adalah manik-manik putih yang aneh. Saya telah meraihnya dengan kekuatan ilahi saya, tetapi saya tidak bisa menyegel jejak hidup saya di atasnya. Jangan terburu-buru, kata riak itu. Semakin kuat harta sejati, semakin kompleks prosesnya. Ambil intinya dan masukkan ke dalam tubuh dewamu. Luo Feng tidak bisa menahan tawa di dalam. Jika dia meletakkan komponen inti itu di dalam Star Tower, cahayanya akan langsung padam. Di tubuhku, saya tidak berani melakukan itu. Saya telah memutuskan untuk membiarkan budak jiwa saya mencoba terlebih dahulu, kata Luo Feng. Budak jiwamu tidak akan berhasil, kata roh itu. Seseorang perlu memiliki tingkat gen kehidupan yang sempurna dan kemauan yang besar. Apakah Anda memiliki budak jiwa seperti itu? Petik 2. Setidaknya aku bisa mencoba, kata Luo Feng. Kalau begitu cobalah, kata roh itu. Itu terus menunggu. Setelah masuk ke Star Tower, itu akan bisa membunuh Luo Feng. Star Tower mundur selangkah. Makhluk hitam terbang keluar dari Star Tower dan naik ke langit. Itu adalah tubuh Mosa. Aku datang ke sini dan membuatmu mengenaliku sebagai tuanmu. Tubuh Mosa terbang menuju manik itu. Ruang di sekitar sayap putih itu sunyi, dan tubuh Mosa bisa eksis di ruang itu. Kamu membiarkan budak jiwamu melakukannya di luar? Sayap putih terkejut, karena tidak bisa membunuh Luo Feng di luar. Kenapa tidak? Luo Feng bertanya. Mosa mencoba, dan tidak ada yang terjadi. Hanya yang bisa memenuhi syarat yang bisa berhasil, kata semangat. Budak jiwamu tidak akan bisa melakukannya. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Tanya Luo Feng. Bahkan jika itu adalah harta karun sejati yang kuat, itu tidak akan menimbulkan reaksi apapun. Namun, tidak ada yang terjadi ketika budak jiwaku mencoba barusan. Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa itu adalah inti palsu. Beri aku yang asli. Ini berbeda untuk harta sejati tertinggi. Kamu berbohong, kata Luo Feng. Beri aku inti yang sebenarnya. Riak tetap diam untuk sementara waktu. Kamu tidak akan pernah bisa keluar, kata Luo Feng. Kamu harus punya tuan. Beri saya inti Anda yang sebenarnya. Saya akan melakukannya setelah Anda memberi saya inti yang sebenarnya. Petik 2. Sial, manusia sialan. Bagaimana Anda mengetahuinya? Kamu akhirnya berhenti berpura-pura. Luo Feng mencemooh. Kamu tidak secerdas yang kamu pikirkan. Anda mulai menjebak saya saat pertama kali saya berbicara dengan Anda. Anda mulai dengan kenangan Anda yang rusak dan pertengkaran, yang mengejutkan saya. Memang, itu mengejutkan saya karena saya tidak dapat membayangkan bahwa harta karun yang sebenarnya bisa rusak. Dan kemudian Anda mengatakan kepada saya bahwa kondisinya sulit. Gen kehidupan yang sempurna dan kemauan keras. Dan kemudian, Anda menginginkan harta karun tertinggi. Hahaha, satu demi satu klaim, kamu hanya mencoba menurunkan kewaspadaanku. Lagi pula, Anda sudah mencoba menghentikan saya dengan memberikan semua kondisi itu. Petik 2. Luo Feng menyeringai dan melanjutkan. Banyak makhluk hebat tidak cukup tajam. Mereka mungkin ragu-ragu jika mereka bisa dengan mudah mendapatkan barang berharga. Namun, jika kondisinya tinggi, mereka akan senang mengetahui bahwa mereka cocok dengan kriteria. Maka mereka tidak akan curiga lagi. Bagaimana kamu mulai mencurigaiku? Tanya sayap putih. Kamu bilang kamu membutuhkan bantuanku untuk bahan untuk memperbaiki dirimu sendiri, kata Luo Feng. Dan kemudian, Anda terus memberitahu saya betapa sulitnya kondisinya dan bahwa saya perlu menajamkan tekad saya. Kedua pernyataan ini benar-benar bertentangan satu sama lain. Kontradiktif. Kontradiktif bagaimana? Sayap putih masih belum menemukan masalah. Jika saya benar-benar master alam semesta, kata Luo Feng.
Kekuatan ilahi saya akan menjadi 100 kali gen kehidupan. Namun Anda menginginkan tingkat gen kehidupan yang sempurna, yang saja sudah hampir mustahil. Bagaimana saya bisa mencapai gen yang sempurna? Seorang master alam semesta yang nyata mungkin akan menyerah dan tidak membantu Anda lagi. Anda membutuhkan bantuan saya, jadi Anda berpura-pura bahwa saya adalah master alam semesta. Namun, kondisi yang Anda miliki dapat membuat master alam semesta nyata menyerah. Tidakkah menurutmu itu kontradiktif? Luo Feng tersenyum. Kamu juga tahu bahwa aku memiliki harta karun sejati yang tertinggi, lanjutnya. Jika saya benar-benar bisa mendapatkan harta sejati tertinggi, apakah Anda benar-benar berpikir saya adalah master alam semesta dengan tingkat gen kehidupan 100 kali lipat? Haha, ini kontradiktif. Anda mencoba menjebak saya. Anda pikir jika saya bersemangat untuk mencocokkan semua kondisi, saya tidak akan menyadarinya. Namun, dari sudut pandangmu, narasimu penuh dengan masalah. Luo Feng mencibir. Sulit untuk menyadari bahwa itu adalah jebakan. Untungnya, Luo Feng berhati-hati sejak awal, itulah sebabnya dia bisa menyadari bahwa itu adalah jebakan. Perangkapnya terlalu rumit, kata Luo Feng. Saya melihat kekurangannya. Berhenti berkelahi dan beri aku intinya. Bagaimanapun, Anda harus memiliki master. Petik 2. Anda, tuanku, kata sayap putih. Kalian bahkan tidak dekat. Hanya makhluk tingkat atas di Universe Ocean yang bisa menjadi tuanku. Anda mungkin tidak dapat menggunakan kekuatan saya setelah selamanya. Itu akan memalukan saya dan pemilik saya sebelumnya. Betapa menjengkelkan. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kemudian dia memberi perintah, serap. Ya Tuan, Si Wu telah menunggu lama. Hong, panjang, panjang. Tiba-tiba, 4 sayap memanjang dari 4 portal Star Tower, dan mereka mulai menonjol dari ukuran bintik menjadi lebih besar dari bintang, seolah-olah Star Tower telah menumbuhkan 4 sayap. Cahaya dari asalnya. Si Wu sangat bersemangat. Hong, di dalam tempat misterius ini, sayap putih raksasa mulai bergetar. Begitu pula bila cahaya, seolah-olah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi bisa runtuh. Tidak, sayap putih ketakutan. Roh. Sayap Anda memiliki roh juga? Bagaimana itu mungkin? Bila cahaya mulai terbang menuju sayap perak seperti ngengat yang terbang menuju api, dan sayap putih raksasa mulai bergetar juga, seolah bilahnya akan bergerak. Tidak, roh sayap putih berusaha mengendalikannya. Riak ditransmisikan ke Si Wu. Kamu berhenti. Mengapa? Si Wu bertanya dengan suara yang sopan. Energi itu milikku, kata roh sayap putih. Kita adalah satu. Itu milikmu dan milikku, kata Si Wu. Meskipun kamu terluka lebih parah, aku juga. Aku butuh energi untuk pulih. Jangan khawatir, saya tidak akan mengambil semuanya, hanya cukup untuk pulih. Si Wu Wing terus mengisap cahaya. Seseorang mencoba mengendalikannya, seseorang mencoba menyerapnya. Namun, ada terlalu banyak cahaya untuk dikendalikan oleh roh sayap putih. Hua. Bila cahaya terbang ke arah 4 sayap perak, dan ketika menyentuh mereka, itu sepenuhnya diserap, seperti air yang menyentuh tanah kering. Cahaya mulai mengalir di sayap, dan gaya mulai berubah. Tentu saja, itu hanya apa yang terjadi di luar. Perubahan di dalamnya lebih tajam. Luo Feng bisa merasakan perubahan itu sebagai pemilik Si Wu Wings. Si Wu lembut, dan bisa tumbuh hingga beberapa tahun cahaya. Komponen-komponen kecil di Si Wu Wing berubah tajam setelah menyerap cahaya, seperti batang kayu busuk yang kembali menjadi kayu baru yang segar. Sangat memuaskan. Si Wu sangat gembira. Tuan, ingatanku yang rusak semakin pulih. Luo Feng penasaran. Saya dapat mengingat betapa mengerikannya pertarungan itu, kata Si Wu. Harta karun sejati sayap benar-benar dibongkar. Sayap putih adalah yang di atas, dan mereka rusak. 5 pasang sayap lainnya rusak di dalam. Setelah waktu yang lama, permukaannya masih utuh, tetapi bagian dalamnya rusak parah. Aku butuh energi untuk pulih. Guru, Anda tidak memiliki kekuatan ilahi yang cukup untuk menghidupkan kembali saya. Cahaya dari asalnya berubah dari mantan tuanku, dan itulah yang bisa memperbaikiku. Hanya sayap putih yang rusak parah itu yang membutuhkan bahan lain untuk diperbaiki. Sayap Si Wu terus menggembung. Ratusan juta kilometer, miliaran kilometer, puluhan miliar kilometer. 1 tahun cahaya, 2 tahun cahaya. Itu terus bertambah besar dan menyerap lebih banyak cahaya, membuat sayap Si Wu lebih kuat. Tidak,
Ini milikku, ini milikku. Sayap putih itu marah. Berhenti. Si Wu mengirim pesan ke Luo Feng demi pesan. Luo Feng mencoba yang terbaik. Setelah menghabiskan waktu tanpa akhir di medan perang, ada satu pertempuran yang sangat luar biasa di mana sayap Si Wu yang asli telah terbelah menjadi 6 pasang sayap. Dari situ, setiap pasangan telah mengalami kerusakan besar. Pasangan ke-6, di posisi paling atas, sayap putih, memiliki kekuatan asalnya, jadi bahkan jika itu melayang, setidaknya beberapa kerusakan dapat dipulihkan, meninggalkan 3 luka paling parah yang hanya bisa disembuhkan dengan menelan berbagai bahan berharga. Itu paling beruntung memiliki asal, yang memungkinkannya untuk menggunakan kekuatan yang luar biasa. 5 pasang sayap lainnya tidak seberuntung itu. Setelah berpisah, mereka hanyut ke tempat yang tidak diketahui. Setiap satu rusak parah. Dengan demikian, tingkat kekuatan mereka telah turun sangat rendah. Selain itu, mereka tidak memiliki asal sebagai inti mereka, jadi ketika mereka menghadapi situasi berbahaya saat melayang, misalnya, tempat berbahaya yang dapat memusnahkan penguasa tertinggi alam semesta dan menghancurkan harta karun puncak, seperti 3 tanah berbahaya utama, sayap ini mungkin menarik melalui setiap cobaan tetapi akan menjadi lebih parah rusak setiap saat. Sampai hari ini, 2 pasang sayap yang diperoleh Luo Feng mampu menelan energi dari asal hingga isi hati mereka, sehingga memungkinkan pemulihan diri mereka terjadi. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Sepasang sayap putih berteriak dengan panik. Di sisi lain, Si Wu mendorong Luo Feng untuk melanjutkan. Lebih besar, lebih besar, lebih besar. Semakin lengkap Si Wu Wings, semakin mudah untuk menjadi lebih besar. Semakin besar ukurannya, semakin banyak sinar bilah yang dapat diserap dalam periode yang sama. 4 sayap luar biasa menjulang dan tak berujung. Tersebar di area beberapa tahun cahaya, sayap Si Wu sekarang sebanding ukurannya dengan sepasang sayap putih raksasa. Sepasang sayap putih mulai bergetar seolah-olah akan runtuh, dan sejumlah besar sinar bilahnya terbang menuju sayap Si Wu untuk menyatu dengan mereka. Guru, selama bertahun-tahun tanpa akhir, komponen yang tak terhitung jumlahnya di dalam diri saya telah rusak. Sekarang, 10% telah pulih. Si Wu tampaknya sangat bersemangat. Hanya 10%, setelah hampir setengah hari. Luo Feng diam-diam terkejut. Persyaratan untuk pemulihan untuk tingkat harta sejati tertinggi ini memang ketat. Untungnya, dia memiliki asal itu. Jika dia hanya bergantung pada dirinya sendiri, setidaknya dalam waktu singkat, kekuatan ilahinya tidak akan pernah cukup. Kamu adalah perampok. Anda adalah seorang bandit. Ini adalah energi saya, milikku. Sayap putih telah mulai dengan menentang, tetapi sekarang telah meninggalkan semua pengekangan dan berteriak dan mengutuk. Datang-datang. Anda bisa datang dan membunuh saya jika Anda mampu. Kau pikir aku takut padamu? Si Wu mengejek. Selain itu, energi milik ke-6 pasang sayap. Saya tidak salah menggunakan sebagian untuk pemulihan diri sekarang. Kamu menginginkan semuanya untuk dirimu sendiri? Akulah sayapnya dan juga asalnya, sepasang sayap putih berteriak dengan marah. Haha, kamu hanyalah seorang roh tanpa 1 ons kemampuan menyerang, Si Wu menyombongkan diri. Adapun saya punya master. Tunggu dan lihat saja, saya tahu Anda luar dan dalam. Di masa depan, kamu pasti akan diambil oleh tuanku. Petik 2. Ya, bermimpilah, balas sayap putih, penuh kebencian. Tuanmu masih berpikir untuk mengumpulkanku sebagai miliknya. Itu tidak mungkin. Saya akan menemukan master lain sebelum itu terjadi. Aku akan membantu tuan baruku memusnahkan tuan manusiamu itu, dan kemudian aku akan menelanmu. 2 roh mengirimkan riak satu sama lain. Keduanya cerdas, tetapi mereka tidak dianggap sebagai bentuk kehidupan. Mereka tidak bisa, misalnya, pergi ke medan perang dan semacamnya. Mereka berdua adalah roh yang lahir dari komponen berbeda dari harta sejati tertinggi. Jika ada hari ketika sayap Si Wu dan sayap putih harus menyatu, maka dari 2 roh ini, hanya satu yang ditakdirkan untuk bertahan hidup. Dari keduanya, satu akan menghadapi pemusnahan. Inilah alasan mengapa roh Si Wu dan sayap putih habis-habisan. Si Wu sedang memikirkan cara untuk membantu Luo Feng menaklukkan sayap putih. Di sisi lain, sayap putih telah menemukan Luo Feng kurang dalam banyak aspek sejak awal. Jadi yang diinginkannya hanyalah mengirim Luo Feng untuk menemui ajalnya. Kemudian ia bisa menelan berbagai harta sejatinya untuk membantu pemulihan dirinya. Sekarang setelah semangat Si Wu lahir, sayap putih tidak mungkin membantu Luo Feng.
sangat disadari bahwa dia akan mempercayai roh yang baru lahir lebih dari dirinya sendiri. Si Wu terus menyombongkan diri. Kamu masih berharap menemukan master? Seorang ksatria alam semesta yang memiliki tekad dari master tertinggi alam semesta, pergi ke Anda? Atau mungkin master alam semesta yang memiliki tekad yang lebih menakutkan, menemukan jalannya kepada Anda? Haha, Anda ditakdirkan untuk dimusnahkan. Anda sudah jelas tentang itu. Namun Anda tidak tahu bagaimana Anda dapat membantu diri sendiri. Anda ingin melarikan diri, tetapi Anda tidak bisa bergerak. Petik 2. Menjadi roh bisa menjadi sebuah tragedi, tidak dapat mengendalikan dan memindahkan harta sejati dengan sendirinya. Aku akan menemukan tuan baru. Lalu aku akan menelanmu. Anda akan mati. Semangat sayap putih menjadi gila. Itu tidak benar-benar membenci manusia. Sebaliknya, ia lebih membenci si Wu. Sudah ditakdirkan bahwa hanya satu dari keduanya yang bisa bertahan. Waktu berlalu. Saya telah memulihkan 30%. Saya telah memulihkan 40%. Guru, saya sedang menjalani pemulihan. Dalam waktu singkat, si Wu akan memberitahu Luo Feng tentang kemajuan pemulihannya dengan sangat gembira. Dalam sekejap mata, hampir 30 jam telah berlalu. Kali ini, si Wu Wings telah pulih hingga 90%. Luo Feng kagum. Hampir 30 jam. Ini adalah energi yang cukup untuk menelan sejumlah besar sinar pedang kapan saja, dan juga energi yang akan disimpan oleh eksistensi seperti yang melampaui tingkat master tertinggi alam semesta setelah konversi melalui asalnya. Energi semacam ini, melampaui tingkat master tertinggi alam semesta, jarang terlihat. Sayap putih raksasa yang menjulang tinggi dan 4 sayap perak, tersebar di area seluas beberapa tahun cahaya, saling berhadapan di kejauhan. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya dari sayap putih raksasa terbang menuju sayap perak. Pada pandangan pertama, sayap putih raksasa itu tidak terpengaruh. Namun, dengan perbandingan kondisinya saat ini dibandingkan dengan 30 jam yang lalu, sayap putih raksasa itu sebenarnya telah menyusut sedikit. Diameternya berkurang setengah tahun cahaya, yang menunjukkan berapa banyak sinar pedang yang hilang. Brengsek, sialan kau, aku akan memakanmu. Tentunya. Sayap putih kehilangan kata-kata. Itu hanya bisa menggunakan kutukan dan sumpah serapah pada saat ini. Ayo. Si Wu Wings terus menertawakan. Si Wu mengirimkan berita tiba-tiba, Tuan, saya telah menyelesaikan proses pemulihan diri. Luo Feng terkejut sesaat tetapi segera menjadi gembira. Setelah 1,5 hari, setelah menghabiskan 1,5 hari menyerap sinar bilah tingkat tinggi itu, di mana setiap sinar bilah memiliki kekuatan serangan yang lebih kuat dari master tertinggi alam semesta manapun, kedua pasang sayap itu akhirnya dapat dipulihkan sepenuhnya. Lengkap, kekuatanmu telah dipulihkan? Luo Feng dipenuhi dengan antisipasi. Ya, saya dalam kondisi sempurna. Si Wu Wings segera menjawab. Namun, karena saya hanya membuat 2 pasang dari 6 pasang sayap, guru paling banyak hanya dapat menjalankan 2 jenis teknik. Tentu saja, kedua pasang sayap ini telah mencapai kondisi puncak. Jadi bahkan jika seseorang memiliki 6 pasang sayap yang lengkap tetapi hanya mampu mengaktifkan bentuk sayap pertama dan kedua, itu tidak akan ada bedanya dengan apa guru itu mampu dengan 2 pasang sayapmu. Luo Feng terkejut. Si Wu, maksudmu aku masih hanya bisa mengaktifkan 2 teknik saja? Hanya saja level kekuatannya akan sangat meningkat? Itu benar, guru. Sebelumnya, saya rusak parah. Jadi bahkan ketika kekuatan dewa mengaktifkan ukiran rahasia yang mengalir melewati setiap bagian dari saya, pekerjaan yang dilakukan adalah setengah dari jumlah usaha yang dilakukan, karena saya hanya bisa menggunakan sebagian kecil dari kekuatan saya. Dan sekarang, saya dapat melepaskan kekuatan saya secara maksimal. Luo Feng mengerti saat dia mendengar apa yang Si Wu katakan. Itu seperti mesin, kinerja mesin yang aus mungkin hanya tersisa 10 hingga 20%, sementara pada puncaknya, ia selalu berkinerja terbaik. Apakah kamu masih menelan sinar pedang? Luo Feng bertanya. Aku tidak bisa lagi, kata Si Wu tak berdaya. Sebelumnya, ketika saya masih memiliki beberapa bagian yang rusak, saya akan menelan sinar bilah itu. Setelah menelannya, mereka akan secara otomatis diserap dan digunakan untuk mengembalikan bentuk asliku. Sekarang setelah saya pulih sepenuhnya, bahkan jika saya bisa menelannya, tidak mungkin saya bisa menggunakannya, jadi mereka akan terbang keluar dari dalam diri saya. Itu juga karena, di dalam tubuhku, tidak ada tempat bagiku untuk menyimpan sinar pedang itu. Asal adalah di mana sinar blade dapat disimpan.
Hanya melalui asalnya seseorang dapat mengendalikan sinar blade ini. Luo Feng menghela nafas. Sangat disayangkan bahwa sebelumnya, guru tidak bisa mendapatkan sepasang sayap putih untuk memanggil asal keluar, kata Si Wu. Jika asalnya keluar sendiri, guru akan bisa menjebaknya di dalam Star Tower. Tanpa asal, sepasang sayap putih tidak akan mampu menahan segala bentuk perlawanan, dan guru akan dapat menyimpannya di dalam Star Tower. Dan kemudian guru perlahan bisa mengasah dan membangun tekadnya. Ketika waktunya tepat, guru dapat memfasilitasi pengenalan tuannya. Si Wu menambahkan dengan nada tak berdaya, sekarang, tidak ada yang bisa dilakukan guru lagi. Luo Feng mengangguk. Itu benar. Dia telah membuang terlalu banyak waktu dengan sayap putih itu, mengerahkan banyak upaya, dan meskipun dia sadar bahwa sayap putih telah memasang perangkap di mana-mana, dia masih menoleransi semuanya. Namun sayap putih tetap waspada dan tidak membiarkannya. Asal inti sejati melangkah ke tempat terbuka. Apa yang harus kita lakukan? Luo Feng frustrasi. Tidak ada yang bisa kita lakukan, kita hanya bisa meninggalkannya di sini, kata Si Wu. Dengan asal di sini, tidak ada yang bisa menggerakkan sepasang sayap putih itu. Situasinya akan seperti menara bintang di medan perang domain luar saat tidak ada yang bisa membuatnya bergerak. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Dia telah menggunakan menara bintang untuk menabrak sepasang sayap putih, tetapi bahkan itu tidak menyebabkan sepasang sayap putih bergerak sama sekali. Itu adalah roh, jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk memanipulasi sayap putih untuk menyelinap pergi, kata Si Wu. Selain itu, ia memiliki persyaratan yang sangat ketat dalam hal mengakui seseorang sebagai tuannya. Aku tidak percaya bahwa dalam waktu sesingkat itu, seorang ksatria alam semesta dengan tekad dari penguasa tertinggi alam semesta akan muncul, kesempatan pada pasangan ini. Sayap putih, dan membuatnya hidup. Adapun master alam semesta, untuk mencapai tekad seseorang di luar master tertinggi alam semesta, itu bahkan lebih tidak realistis. Si Wu sangat yakin dengan keyakinannya. Yah, kurasa kita hanya bisa melakukan itu. Untuk saat ini, kami akan meninggalkannya di sana. Luo Feng mengangguk. Namun, saya tidak terburu-buru untuk pergi. Luo Feng berada di dalam Star Tower, tersenyum melihat sepasang sayap putih yang tidak terlalu jauh. Kemauan menindas yang tak berujung dan gila masih menyerangnya, tidak pernah berhenti bahkan untuk sesaat. Tanah suci untuk mengasah tekad saya ini lebih dari yang bisa saya minta. Meskipun ada tempat-tempat seperti itu di Universe Ocean, untuk bisa sampai ke tempat-tempat itu, jalannya akan penuh dengan bahaya. Petik 2. 4 sayap perak yang terbentang dari Star Tower melalui 4 lorong dengan cepat menyusut menjadi 0. Bahkan Star Tower menyusut menjadi ukuran sekecil itu hingga tidak lebih dari setitik debu. Dalam ruang yang tenang ini, sayap putih dan menara bintang saling berhadapan di kejauhan. Jarak di antara mereka perlahan menutup. Manusia, kamu akan menyesali ini. Sayap putih menjadi sedikit gila. Namun, bagaimanapun juga, itu hanyalah sebuah roh. Itu hanya bisa tanpa daya menyaksikan semua yang terjadi di depan matanya. Tahun-tahun berlalu, Luo Feng melakukan yang terbaik untuk mengasah tekadnya. Ada saat-saat ketika dia kadang-kadang berhenti di tengah jalan untuk mempelajari diagram ukiran rahasia, jalur dewa binatang, terutama ketika tubuh lautan jauhnya berkeliaran di bumi dan berbagai planet lain. Banyaknya pengalaman dan perasaan yang dia peroleh dari kehidupan telah membuat Luo Feng semakin tabah saat melawan dampak dari tekad yang menindas itu. Dalam sekejap mata, 1200 tahun telah berlalu. Sepasang sayap putih dan menara bintang, yang secara bertahap maju satu sama lain, akhirnya bertemu untuk pertama kalinya. Star Tower menempel pada sayap putih seperti debu halus. Lebih tepatnya, setitik debu halus ini, Star Tower, telah menemukan tempat di salah satu noda darah di sayap putih. Noda darah itu memiliki diameter setengah meter dan memancarkan aura gila dan menakutkan. Luo Feng, yang sedang duduk bersila, membuka matanya, saat dia melihat noda darah yang berada tepat di luar Star Tower. Akhirnya menyentuhnya, memikirkan bahwa hanya tekad dan aura dari noda darah bisa sangat menakutkan.